dan kepada kami yang bawakan firman campur tangan Tuhan dalam Roh Kudus yang mari kita mendengarkan Bapak Jemaat tentang perjalanan pelayanan di jemaat ini dan juga rencana pelayanan yang akan dilakukan Emeritus Artis Tarigan. Dape penggelarna Bapak Andro Tarigan di Baserumbun Tambur. Tandana kita sadari. Untuk selanjutnya, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil baginya. Dari Matius 17 ayat yang ke-20. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui nyanyian kita dari tim jemaat sambil kita menikmati suasana yang indah siang hari ini, kita mau menikmati bagian Tuhan yang mau disampaikannya kepada kita semua pada hari ini. Salam kepada seluruh jemaat di BKP di Kota Cirebon yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang ada di mobil, dimanapun kita berada. Shalom bagi kita semua. Salam ras berjuang manfaat bina kam nade kami, bapak kami, adik kami, turang kami, teman serina jawab bagian tadi. Puji Tuhan, selamat hari Minggu manfaat Krina. Bahan renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 11 sampai 16. Kita dengarkan bersama-sama. Karena iman dan juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji untuk setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dahulu itu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bahan renungan kita kali ini. Temanya adalah teman padan ibadah, percaya kepada janji Allah.
Anak-anak sekalian yang ada di tempat ini, terutama anak permata semua ini saya lihat fresh, masih seger. Puji Tuhan kita bisa hari ini. Satu hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita orang percaya, hari ini mau dibawakan, mau disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini soal iman, percaya kepada janji Allah. Iman, percaya kepada janji Allah. Percaya pada janji Allah. Percaya dan janji Allah. Kalau kita sudah percaya pada janji Allah, maka kita sudah beriman. Dan iman adalah merupakan fondasi dasar bagi tiap-tiap orang yang mengaku hidupnya adalah orang percaya. Dari keseluruhan aktivitas kehidupan orang percaya, sumber utamanya, faktor nomor satu dalam kehidupan orang percaya cuma satu, yang lain sampingan. Number one is belief and faith. Percaya dan beriman. Itulah menjadi fondasi dasar bagi kehidupan orang percaya, percaya kepada Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan iman kita? Secara umum dia menyangkut fondasi, dasar, tempat bertumpu, senjata utama, ketopong, perisai. Itulah iman. Dasar, fondasi. Bayangkan sebuah bangunan rumah yang mungkin berlantai 4 atau 5 didudukkan pada fondasinya yang kelihatannya sedikit, tetapi itulah yang menopang keseluruhan bangunan itu. Kehidupan orang percaya, fondasinya adalah iman. Identitas kita sebagai orang percaya akan kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelihatan itu dari kualitas iman, bukan dari kualitas banyaknya ke gereja, bukan dari kualitas pandainya bernyanyi, bukan dari kualitas seberapa besar kita aktif dalam persekutuan-persekutuan. Semuanya itu bagus, tetapi yang akan kelihatan adalah pada cerminan seberapa besar firman Tuhan yang tercermin dalam keyakinan kita melalui kehidupan kita. Jadi hari ini sangat menarik tantangannya, apalagi untuk kalangan muda. Saya aja yang sudah merasa tua walaupun masih muda. Untuk saya 62 tahun, tapi anak saya mengatakan 17 tahun. Apalagi kalau istri saya tinggalnya 15. Luar biasa. Anak saya yang pertama itu yang paling bodoh. Diri aku. Dia selalu mengatakan sama ketuanya Pak. Yang nomor 2 yang perempuan ini naga di sini. Ini juga dia selalu bilang. Ini yang paling muda ini. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2050. Berdiri aku. Oke. Jadi iman adalah dasar dan fondasi. Jadi apa fungsi iman sebenarnya? Fungsi iman itu alat pertahanan kita, senjata kita, ketopong kita, perisai kita menghadapi apapun yang ada di dunia ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Oleh karena itu, hari ini temanya adalah percaya pada janji Allah. Janji Allah hanya kelihatan pada firman Tuhan melalui Alkitab. Bagaimana kita memiliki iman? Apabila kita baca firman Tuhan. Kemudian setelah kita baca firman Tuhan, maka kita akan tumbuh iman kita tentang Kristus Yesus. Jadi jangan lupa, nggak ada kaitan yang sangat mendasar bagi orang untuk beriman. Tidak akan mungkin kalau dia tidak membaca Alkitab. Itu harus dipahami dulu. Ada banyak zaman hari ini, banyak sekali orang bergereja, banyak kegiatan, banyak persekutuan, tapi tak pernah membaca Alkitab. Bohong, tidak akan mungkin memiliki iman. Itu namanya iman-iman. Begitu ditanya sendiri saja, begini jawabnya. Bagaimana itu? Sudah bingung lagi. Siapa Kristus Yesus? Sudah bingung lagi. Karena banyak hari ini tawaran yang diberikan, informasi yang diberikan, semua tersedia dalam internet. Tetapi apa yang mau dikatakan hari ini, kita kalau tidak membaca kepada sumber iman, sumber pengenalan iman dalam firman Tuhan melalui Alkitab, itu dia akan muncul tumbuh iman kita. Oleh karena itu, membaca Alkitab menjadi kebutuhan dasar setiap orang percaya agar memiliki iman. Pertanyaannya,
Seberapa besar kita selalu membaca Alkitab setiap hari? Tanpa itu bohong, akan mungkin. Bagaimana kita mengenal suara Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan larang? Tidak tahu. Tahunya cuma dari dengar dari pendeta, dengar dari ini, dengar dari itu. Terima kasih. Tidak bakalan. Oleh karena itu, iman menjadi alat pertahanan, tahan terhadap goncangan, kemampuan kita untuk menerima tekanan di tengah berbagai macam pergumulan hidup. Itulah menjadi alat kita menghadapinya semua. Dasar imannya tadi adalah firman Tuhan Alkitab. Pada ujungnya, firman Tuhan pada Alkitab itu percaya kepada Kristus Yesus sebagai jalan juru selamat kehidupan orang percaya. Kenal Yesus melalui Alkitab, pada akhirnya kita akan memiliki iman karena selalu janji Tuhan itu yang dibicarakan dalam kitab masuk di dalam ranah hati dan pikiran kita yang dibuahi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, seberapa besar ya kita selalu menikmati dalam kehidupan kita? Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan orang percaya, banyak orang mengaku percaya, tapi begitu sedikit mengalami tekanan, langsung jemplang hidupnya. Kenapa? Karena nggak memiliki iman yang kuat. Karena jarang baca firman, jarang mendengar janji, jarang mendengar larangan, jarang mendengar perintah. Ada banyak orang sekarang begitu saja mengalami tekanan keluar dari itu. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Hari ini itulah maksudnya pertemuan kita ini, agar ditata ulang kembali masalah iman ini dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, secara teologis yang dimaksud dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bacaan kita tadi di dalam Ibrani 11 tadi menyatakan bahwa bagaimana Musa, bagaimana Abraham disuruh menjadi bapak orang Israel, bagaimana Sarah sebagai sumber keturunan daripada orang Israel nanti pada masa tuanya, dan suaminya juga sudah tua, dijanjikan Tuhan bahwa mereka akan menjadi bangsa besar pada kondisi dia sudah tidak mungkin lagi. Amin. Si suaminya juga sudah ujur, tapi Tuhan menjanjikan dari keturunan mereka lah akan datang sang juru selamat, termasuk juga bangsa Israel. Jadi ada kelebihan yang mau disampaikan oleh Allah Bapa bahwa apa yang kamu yakini dan percaya itu melebihi dari akal pikiran manusiawi. Jadi kalau cerita iman jangan pernah bawa dalam akal sehat dan logika. Sifatnya transendental, langsung berhubungan dengan sang pemilik bumi dan bumi ini, langsung ke atas. Itu tadi yang bisa dibicara dalam Ibrani tadi. Jadi apa yang maksudnya? Bahwa iman itu selalu akan menimbulkan jawaban-jawaban yang penuh dengan keajaiban seperti yang nyanyikan kita tadi kan. Tadi dinyatakan bahwa janji Tuhan selalu ajaib. Kalau tidak ajaib namanya bukan janji Tuhan. Pasti ajaib. Secara umum, makna iman secara praktis paling tidak akan kelihatan dalam kehidupan orang percaya. Nomor satu tandanya adalah hidupnya menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Jadi kalau iman itu bukan cakap-cakap, bukan ngomong-ngomong, bukan kepala. Buktinya satu, menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Apa artinya menyerahkan diri secara penuh kepada Allah? Artinya bahwa setiap tahapan kehidupan dia, Allah turut campur di dalamnya. Cari pacar, ikut Tuhan. Cari kerja, ikut Tuhan. Cari sekolah, ikut Tuhan. Menyekolahkan anak, ikut Tuhan. Mengawinkan anak, ikut Tuhan. Ketemu sama orang-orang, ikut Tuhan. Every kind of your activity, God is exist there. That's me. Okay. Kalau bukan begitu, berarti masih tamu-tamu. Dan ini pun soal apa? Ini soal praktek kehidupan.
Nomor satu, menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Artinya Allah turut campur dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan uji di situ iman kita itu. Seberapa besar kita percaya kepada Allah, seberapa besar kita Allah itu hadir dalam kehidupan kita, di situ akan dibuktikan. Disitulah akan kelihatan orang-orang yang merasakan hidupnya dekat dengan Allah akan kelihatan dengan orang-orang hanya berbicara tentang Allah dalam kehidupan hari-hari. Kalau orang yang melewati pergumulan dalam hidupnya dan kuasa Allah dalam hidupnya hadir, maka akan terjadi mukjizat dan hal-hal yang di luar transitar kemampuan manusia tadi. Semakin hari semakin bertumbuh. Ada orang dalam hidupnya melalui pergumulan hidupnya hanya dikit saja bicara firman, dia tidak merenungkan, akan kelihatan. Itu nomor satu. Nomor dua, dia taat dan setia kepada firman Tuhan. Apa yang maksud dengan taat dan setia? Ya sederhananya, ikut. Apa yang disebut di dalam firman Tuhan itu, ikuti, patuhi. Kalau ada larangan, jangan dilakukan. Kalau ada janji, percaya bahwa aku akan menemani engkau di mana engkau berada, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apa. Aku akan hadir di situ, saudara. Percaya, itu namanya beriman. Gelap-gelap sedikit di rumah, jangan-jangan cetak. Mau kelihatan langsung itu. Iman apa itu tadi? Iman cek gitu loh. Apa itu bang? Ya, ada setan barangkali apa gitu. Taat dan setia. Artinya taat dan patuh serta setia kepada apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan? Ada banyak persoalan di dunia ini, ada banyak tentang di dunia ini, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Dia selalu hadir bersama dengan kita. Ada banyak persoalan, ada setan, betul, banyak kali setan di luar sini, mungkin ini banyak kali di sini banyak setan. Tapi Tuhan janjikan Dia menemani kita dalam kondisi apapun. Karena kita taat dan setia. Yang ketiga, ini yang paling penting lagi. Iman tidak sebuah kata-kata, tapi dengan tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan. Biasanya itu menghasilkan kasih dan perubahan. Tidakkah sulit kita memahami pengertian iman dalam konteks teologis kata-kata tanpa tindakan dan perbuatan? Saya yakin kita orang percaya kepada Kristus akan tahu bedanya satu dengan yang lain, antara pertua ini sama pertua ini, antara diaken ini sama diaken ini, antara pendeta ini sama pendeta ini, antara jemaat ini jemaat ini, melalui sikap hidupnya. Ini termasuk yang setengah paisi, ketahuan, kau usah bohong. Ini banyaknya ngomong, sebenarnya dia nggak percaya nih. Tahu. Kita saja dalam rumah tangga tahu kita seberapa besar iman anggota keluarga kita. Tapi kita harus sadari bahwa iman itu bertumbuh, bukan sesuatu yang final. Begitu sekali terima Yesus selesai, tidak. Iman adalah sebuah pertumbuhan kehidupan dalam kehidupan percaya. Jadi, yang poin yang ketiga tadi adalah soal tindakan dan perbuatan. Jadi kalau soal tindakan dan perbuatan, apa yang kita pahami janji Tuhan melalui firman-Nya, apa yang kita dengarkan melalui larangannya, dan janji-janji yang ada dalam Alkitab, itu kita buktikan dalam hidup kita. Hari ini anak saya ini, perempuan satu ini, soal saya dulu gimana di sekolah keluarga. Saya percaya, ini makanya saya percaya, entah siapapun yang dia suka itu, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Entah namanya siapa, marganya apa, saya tidak tahu. Itu tadi, penting. Yang berarti dia kan. Tapi saya percaya pimpinan Tuhan. Entah apa besok prosesnya, saya percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya hidup hari ini juga begitu. Entah apapun masalah saya banyak, jangan kiri kalau di buku banyak kan, kiri kanan pada saya. Tapi yang saya pahami, karena Tuhan ada di dalam saya dan Dia selalu hadir menemani saya
saya akan mampu melewatinya dengan segala macam dinamika yang ada. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sanggup melewatkan saya dari semua persoalan yang ada. Persoalan itu ada. Tapi janji Tuhan tadi dengan iman kita akan sanggup melewatinya. Ada orang menentukan pasangan hidupnya, waduh sulit banget, akan ada. Sulit mendapatkan pekerjaan, akan ada. Selama beriman kepada Yesus Kristus, selalu saja akan ada jalan. Nah itu tadi yang bingung kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Pertanyaan itu masalah muncul. Kalau bahasa karonya, saya buat ini. Kalau orang sudah percaya kepada Kristus yang memiliki iman yang teguh, bahasa karonya biasanya ini namanya. Orang itu tertuki. Iya, dapat dipercaya. Kalau hidupnya aja pada percaya, dia beriman enggak? Tidak bakalan. Tapi kalau ada orang percaya ketika melakukan sesuatu, kalau nanti disuruh ini selesai itu, nah itu dia. Ciri-ciri orang yang beriman, bukan apa maksud saya abad 5 begini begitu, Ibrani 11 ayat sekian, begini bukan. Itu paling itu. Harus betul itu. Yang beriman itu, apa yang dibicarakan dalam firman itu, dia buktikan dalam hidup. Tertib. Dalam bahasa karo yang lain lagi, luar biasa orang karo ini. Dalam kehidupan orang yang beriman, dia mencari benang penjarumi. Wow. Tahu benang penjarumi? Jadi gini, ada masalah, dia nanti yang memperbaiki. Dia nggak terlibat masalah itu, tapi dia akan memperbaikinya dengan ikhlas. Bukan menjadi sebuah masalah baru. Di zaman sekarang juga ada orang bermasalah, dia masuk, dia buat jadi masalah baru. Tambah lagi masalahnya, diundang lagi orang. Waduh, itu ciri-ciri orang beriman. Kalau orang beriman, entah bagaimana cara dan gayanya, entah ekstrim, kasar, vulgar, segala macam, tapi hakikatnya dia akan mampu menyelesaikan menjadi benang penjarumi dalam persoalan tersebut. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Kosakata bahasa orang luar biasa. Tertegi. Iya, bahasa orang begini. Lo bahaya ada siapa? Lo tertegi. Waduh, lawan itu sudah. Itulah bahaya itu. Lawan tertegi. Tapi bikin saja mana? Hai, saya mau boleh. Bahkan lagi, dia mana kalau tertegi. Itu iman. Tuh. Kemudian jadi tawar, ras, sira, tahu tawar bahasa orang tahu. Nah, itu tawar. Tawar itu dulu ada ramuan tradisional kita yang kalau kita makan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Diambil dari berbagai macam tumbuhan di kampung. Kemudian kalau kita makan dalam sulit, dalam sakit, dalam apa segala macam dia langsung tidak kuat. Jadi orangnya yang beriman itu dia menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ini enggak begitu dia datang sumber masalah terlalu. Jadi tawar. Kemudian jadi sirah. Kalau garam kita tahu semua. Dia lari, dia hadir, dia nggak kelihatan, hilang dia, tapi dia memberi rasa. Ya, datang orang, tangan tiba-tiba, kita. Dia nggak ada apa-apa, nggak tahu betul, kamu buat tenang dia. Bahkan kita aneh ya. Karena dia tak mahu siapa di sini. Yang perlu untuk dia adalah suasana tercapai ketenangan dan kehidupan Yesus. Kemudian pehulihan penjilekan. Nah, jelas. Tahu pehulihan penjilekan? Pehulihan itu membuat lebih baik. Penjilekan itu juga membuat lebih baik, tapi lebih lagi. Jadi hidupnya bagi orang yang percaya kepada Kristus, hidup dia dalam sehari-hari penjilekan dan pehulihan labung gugari dan gugari. Apa yang bicara saudara? Gugari ini macam dengan cara dan gaya dengan apa dengan ini. Jadi rezeki menang penjarumi, perdamaikan, jadi tawar dan sirah, pehulihan, penjilekan. Kalau di dalam kehidupan orang percaya tanda-tanda itu muncul, maka nggak usah ditanya. Anda sering baca kitab
berapa kali, udah ikut kursus PGA apa Mbak, atau GBA, atau udah level berapa. Dia menunjukkan bahwa hidupnya bertumbuh seperti ayat firman. Kalau mendapatkan sertifikat 1, 2, kursus ini, kursus itu gampang kan? Tapi kalau mendapatkan sertifikat PJD dan pendidikan bisa nggak ya? Siapa nama guru? Siapa? Hosana dapat sertifikat pendidikan PJD kan? Kalau sempat itu keluar, Hosana sertifikat pendidikan dan pendidikan. Wah, kalau kami kemana pun kami tamu. Iya. Karena sekarang kamu mau damai di situ, nggak pernah ada persoalan. Ada masalah, kamu perbaiki. Inilah orang beberapa yang saya rangkum dalam bahasa Karo tadi malam dalam konteks Karawan karena kita orang Karo. Itulah dia beberapa. Tapi kalau dalam konteks Alkitab, apa yang ditunjukkan adalah orang beriman terambil dari Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu secara teologis dalam Alkitab. Bayangkan dalam hidup orang beriman ada kasih. Wah, ini harus perjuangan luar biasa. Setiap saat kita harus mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Banyak perjuangan. Agak butuh terus-menerus. Sukacita. Wah, ini juga banyak kali nih. Banyak orang zaman sekarang ini nggak pernah sukacita. Pusing aja kepalanya. Iya, lebat pusingnya. Kalau menurut saya hidup pusing terus, makan pusing, minum pusing, tidur pusing, bertemu kawan pusing, di rumah pusing, ketemu bapaknya pusing, ketemu mama pusing, pusing saja. Banyak lagi itu. Kita hidup dalam kepusingan dan persoalan. Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa hidup kita ini seperti kapal di tengah lautan. Tahu kapal di tengah lautan? Ada kapal berada dalam kondisi air. Kalau namanya kapal sempat di darat, anak sekali lari nggak melihat kapal di tengah jalan Cirebon ini. Ada kapal di sini. Namanya masih kapal atau enggak? Apa namanya? Pasti namanya museum. Kalau yang namanya kapal, logikanya memang berada di tengah air. Kalau air, yang gelombang itu selalu baru namanya kapal. Tapi kalau sempat kapal di tengah jalan Cirebon, namanya. Jadi kalau kapal hidup orang percaya melewati berbagai persoalan, itu mah biasa. Tapi yang luar biasa apa? Aku akan menyertai engkau kapanpun dan tidak akan pernah melepaskan segala kelemahanmu karena aku akan mengambil air itu. Itu yang biasanya orang beriman. Capek iya, sakit iya, jatuh iya, tapi iman percaya kita membuat kita lebih kuat sampai pada waktunya kita sanggup melewatinya. Itulah orang beriman kata situ manfaat ibadah, orang yang percaya hidupnya kepada Allah. Nah, bacaan kita hari ini dari Ester. Itulah yang ditunjukkan Ester dalam hidupnya. Kalau kita baca tadi Ester tadi. Ester itu orang Israel zaman dulu dibuang, kalau bahasa kita lihat, dibuang ke Babylon. Lalu dari Babylon dibuang lagi ke Persia. Jadi ini udah 2 kali buangan kuadrat. Bayangkan kalau orang buangan kuadrat udah nggak bagus itu. Udah. Lalu dengan situasi tertentu, karena sikap hidupnya yang percaya kepada Allah waktu ceritanya nanti bisa dibuat ya, pendek dia nggak terlalu banyak misalnya. Lama-lama dia dengan karakteristik hidupnya akhirnya menjadi istri raja. Tuh. Orang buangan tak dihargai, 2 kali sudah dibuang, pindah ke negara Persia dengan situasi dan sikap hidupnya yang ditunjukkan kepada Allah Yahweh. Nanti bahasa Yesternya. Lama-lama dia menjadi pengganti permaisuri.
menjadi istri raja. Itulah percaya. Itulah orang hidup, orang yang dalam kehidupannya meyakinkan fondasi kehidupannya pada imannya kepada Allah. Contohnya si Esther ini. Walaupun begitu, kalau kita teliti tadi pada pasal itu, Esther itu pada saat kejadian setelah dia menjadi ratu, ada satu penjahatnya, biasa dalam film. Dalam film selalu ada film, ada penjahat dan pahlawannya. Ada penjahatnya nama Hamas di situ. Di dalam kerajaan itu, Hamas itu mau membunuh dan menghabiskan orang Israel. Lalu datang sepupunya, namanya Mordekai. Panggilnya lah itu, bicara dari pasal. Berarti berapa tadi? Pasal 11 tadi. 11 sampai 16. Nah, dipanggilnya. Datang si Mordekai. Dia mengingatkan. Esther, kamu kan sudah ratu nih. Kalau kamu ratu kan, biasanya kalau ratu kan punya kuasa nih. Kamu pasti mampu memberikan pengaruh kepada raja agar apa yang dibuat si Hamas ini tidak dilakukan untuk membunuh kita. Karena kamu sudah ratu, mungkin saja akan selamat. Tapi bapakmu, ada itu, habis juga. Tolonglah, lakukan sesuatu. Kata Mordekai kepada Esther. Lalu Esther bingung, jawab apa jawabannya? Dulu orang percaya juga, dia jangan bingung perbicaraan. Jawabannya, waduh, saya nggak setiap saat bisa ketemu raja Mordekai. Raja itu banyak kali silirnya. Belum tentu setahun saya ketemu dengan dia. Gimana caranya? Si Esther beralasan kepada Mordekai. Pada akhirnya, hari ragu dia. Padahal dia adalah ratu. Ketemu sama raja kan bisa sebenarnya langsung. Tapi karena dibatasi oleh situasi yang silir, akhirnya waktunya setahun. Lalu dia bilang sama Mordekai, nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin aku. Dia ragu lah dia. Hidup itu begitu, ragu. Sudah percaya, tapi sering ragu. Tapi setelah diingatkan oleh Mordekai dengan firman ini tadi, dengan ayat ini, akhirnya saya membayangkan si Esther itu di rumah mikir dia. Itu ya. Kalau aku mengambil bertindak bahaya ini, aku percaya kepada Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Si Mordekai bilang, kalaupun kamu tidak bertindak, pengalaman hidup orang Israel sudah menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan. Cuma kamu sebagai orang percaya dan punya kuasa, tunjukkan tanggung jawabmu sebagai bagian orang percaya. Kira-kira gini. Kalau kamu ambil bagian, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan membebaskan. Tapi mumpung kamu ratu, dengan dorongan itu akhirnya Esther mengambil sikap. Nanti baca ceritanya kayak film. Akhirnya dengan story itu, akhirnya tiba-tiba dengan tanpa sesuatu yang setahun harusnya jumpa, cepat jumpa sama raja. Akhirnya jumpa sama raja. Akhirnya datanglah si raja bilang sama dia, apa yang kau mau ini? Kapan kau kesini? Kapan kau kesini? Esther, karena saya cari bahasa capek. Tidak mungkin kamu dia sudah dipanggil. Kenapa sih? Oh, ini. Akhirnya dengan singkat kata, akhirnya apa yang dirancang oleh penjahatnya tadi untuk membunuh orang Israel, akhirnya dilombakan, bahkan penjahatnya digantung. Siapa yang buat itu? Kalau bukan kuasa Tuhan. Kuasa ratu sanggup sendiri. Hanya karena kuasa Tuhan. Itulah kalau iman bekerja. Jadi iman bekerja tanpa kita pahami melebihi daripada apa yang diharapkan yang mungkin terjadi. Itu Esther. Lalu hari ini kebetulan 65 tahun Moria ya. Moria di rumah semua. Moria di sini pernah masih. Salam Moria. Tadi di dalam kita bahan kita. Apa ini maksud Moria? Moria adalah yang kalau bahasa karonya lari ngadi lebih banyak adalah anaknya mempuliras bujile. Lape pahamnya anaknya kaininya, dia tetap berusaha bagaimana membuat anaknya itu lebih bagus setiap hari, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu besar kasih setia seorang ibu kepada keluarganya, sama seperti Yesus Kristus menyayangi kita sebagai jemaat. Jadi Moria ini memang luar biasa. Kalau hari ini ulang tahun Moria 65 tahun, luar biasa. Artinya sudah sangat dewasa. Pertanyaannya, Moria yang dewasa itu adalah Moria yang memiliki dan menghidupkan karakter
yang imani dalam kehidupannya. Kalau hari ini gua banyak juga saya lihat dia kerjaan sama Facebook, ada masalah di rumah, dipakai sama Facebooknya. Sampai hanya dia sama Facebook. Terlalu kali siang itu, sampai tahu yang lain. Hati-hati ya, jangan bicara begini. Jadi lapor dia bukan sama Tuhan, lapor sama Facebook. Masih mending dia lapor sama WhatsApp. Ini sama Facebook boleh dia lapor, bingung pun dia. Terlalu kali mama aku itu. Nggak usahkan dia begitu ya. Begini begitu. Tidak ada pula. Bukan usah-usahkan mana. Lapor kok sama Facebook. Persoalan personal kita kok menunjukkan sama Facebook, sama media media. Orang percaya pasti menjaga kehidupan pribadinya. Kalau sempat dia membuka-buka tubuh bajunya ini, bayangkan. Sama aja kita buka baju tuh. Baju lagi buka. Kalau sudah ada dibuka. Coba bahasa kawannya, mohon maaf ya. Telanjang diri sendiri. Orang percaya. Kayak anak-anak muda sekarang. Kalau ada media gunakan dalam berbicara. Tunjukkanlah bahwa melalui semua yang kita miliki itu kelihatan bahwa kita orang percaya yang memiliki integritas, kapasitas, kompetensi, dan nilai sebagai orang-orang percaya. Itu namanya baru kita percaya kepada firman Tuhan yang hidup. Jadi kalau sekarang silakan Facebook, silakan Instagram, silakan apa segala macam multimedia ini, tapi jaga kredibilitas, integritas kita sebagai orang percaya kepada Kristus yang menunjukkan sikap hidup yang kejelikan, kebulikan, penuh menjauhi jadi syarat juga dan syarat. Tidak lawan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi beruntunglah hari ini Moria ulang tahun. Kami percaya bahwa Moria di PKB sudah masuk dalam kategori orang-orang yang percaya. Namun proses yang dihadapi ke depan ini makin hari makin dekat. Oleh karena itu, bagaimana membangun sebuah kehidupan yang beriman kepada Tuhan berdasarkan konsep apa yang dilakukan dalam firman Tuhan dilakukan setiap hari sehingga Moria ini menjadi penopang rumah tangga yang luar biasa. Moria di orang karunia kan luar biasa. Bisa saja laki-lakinya pergi kerja, tapi kalau Moria selalu kerja. Orang karunia gak sepi-sepi, jadi yang merasa dirinya karo harus hati-hati ya. Perempuan orang karo ini lebih hebat dari perempuan-perempuan yang lain secara kultural. Karena apa? Gua dididik harus jadi tiang rumah tangga. Jadi kalau sempat ada wanita karo tidak menjadi tiang rumah tangga, itu sudah menyalahi kodratnya sebagai orang karo. Nah, aku tidak paham. Kalau dulu di sana, kalau namanya gencabut, jadi istri, waduh, besar kali tanggung jawabnya berat. Jadi contoh jadi panutan, jadi apa? Bangun pagi-pagi cepat lah otomatis. Orang karo kalau sempat nanti minggu semua, ini cara semua kan. Kalau sempat jadi wanita karo, bangun pagi. Kalau sudah jadi istri orangnya, bangun pagi jam 4 jam 5, jangan sempat mertuanya sudah bangun dia masih. Itu namanya bukan orang yang beriman, apalagi orang karo. Jadi tantangan memang hari ini kepada kami orang tua. Orang tua ini kadang-kadang kami beritahu kepada anak, gak mau dengar. Ada kemarin kami diskusi di persekutuan. Dia bilang, gimana caranya bertua kalau otoritas kita sekarang sebagai orang tua sudah nggak ada lagi, anak kita mau melawan kita. Saya bilang, jangan dipaksa. Beri penjelasan dan contoh, sudah selesai. Yakinlah kalau orang tuanya bagus, bapaknya bagus, ibunya bagus, anaknya nggak bagus, selama-lama nanti jadi bagus. Usah style. Zaman sekarang setiap kita yang apa? Bapak ini jangan berbeda. Kasih tunjukkan kebenaran hati itu, tetapi tunjukkan juga dalam sikap hidup. Jadi jangan hanya nyuruhi perintah saja, hidupnya sendiri tak melakukannya. Jadi memang ada otoritas lagi zaman sekarang, karena sekarang semua orang ada free, bebas. Karena multimedia informasi terbuka. Dan caranya ada gampang. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Coba perhatikan. Kalau Yesus mengajarkan itu kepada orang Farisi. Orang Farisi itu ampun jagonya bos. Ya kan? Apa saja hafal. Pasal berapa saja hafal. Apa risikonya hafal. Waduh, minta ampun. Tapi Yesus ada orang. Pernah nggak ada pelacur? Datang pelacur ke orang Israel.
bukan Tuhan Yesus. Jangan uji aja sih. Ini pelacur ini Tuhan Yesus. Tahu dalam hukum orang Israel ada orang pelacur dilempari dengan batu sampai apa Tuhan Yesus jawab? Dia pun cari pasal-pasal menurut sini, enggak, no, dia cuma sederhana aja, nulis aja dia di tangan. Lama-lama manggil orang, kok nulis aja, lama-lama dia bilang, gimana deh? Sekarang siapa yang di antara kalian ini enggak berdosa? Orang lain pakai aja juga. Kayak film kan, pelan-pelan satu-satu pergi dia. Pergi lama-lama dia sendiri berdua sama si pelacur, lalu dia langsung pelacur. Dan apa yang selanjutnya kan terjadi bahwa si pelacur disuruh memperbaiki diri. Semua orang Madukaya tadi dengan sendirinya semua pergi, jadi tak perlu sebenarnya cakap terlalu panjang. Cukup dengan sikap hidup akan menunjukkan siapa orang yang betul-betul dalam kehidupannya percaya kepada Kristus. Dan itu perjuangan kita. Dan jangan pula kita mencari-cari bahwa ini levelnya sudah A, B, C. No. Yang level iman kita yang tahu adalah kita dan kita tidak perlu mencaci orang. Ini renungan hari ini adalah renungan untuk kita pribadi lepas pribadi tanpa perlu mencaci orang. Mendorong kita hari ini untuk percaya kepada firman Tuhan dan memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Itulah yang menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Itulah menjadi jaminan kita dalam kita hidup dalam pergumulan ini. Inilah menjadi jaminan Abraham menjadi bapak bangsa Israel, walaupun dia mati dia tidak lihat, tapi menjadi bangsa besar melahirkan Yesus Kristus. Semua karena iman. Jadi anak sekalian yang hadir di sini, nanti bapak teman-teman sini di rumah, apa yang pegang narkoba, dimanapun berada, sebagai orang percaya, mari kita tingkatkan kualitas iman kita dalam hidup, tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam praktek kehidupan kita menjadi orang yang berjilid, bahagia, menang berjuang bumi, rasa terbebas belum seperti apa yang menjadi buah-buah roh dalam hidup kita. Selamat menikmati hidup sebagai bagian orang percaya. Jadilah juru damai di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menikmati satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kami beriman kepadamu melalui pemahaman kami mengenai Engkau melalui firman Tuhan. Sehingga setiap janji dan larangan dan dorongan serta perintah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan dalam Alkitab, kami dapat memahami dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan hari-hari kepada kami. Sehingga pada hari semakin kami dapat bergantung hidup kami kepada firman. Di dalam nama Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kiranya hati kami terbangun oleh firman ini pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Tunggu kita. Permata sama permata.